Kabar yang sangat menarik dan mengejutkan hari ini. Ternyata geng Solo sangat takut jika kasus ijazah Jokowi sampai naik ke pengadilan. Baru-baru ini muncul kenapa tiba-tiba ada restoratif justice dan SP3 terhadap dua pejuang ijazah palsu. Kita pasti tahu arahnya kemana. Lalu, benarkah geng Solo sangat takut sekali jika kasus ijazah palsu ini naik ke pengadilan? Mari kita simak video selengkapnya. Menarik ya, ternyata kabarnya ya, geng Solo ini ya, si Mulyono ini ketakutan jika kasus ijazahnya sampai disidangkan. Wih, benar nggak seperti itu? Kenapa kok bisa takut? Ada apa begitu kan? Kan orang pasti bertanya-tanya. Kalau memang asli jangan takut dong. Kalau memang asli jangan takut. Ngapain kita harus takut begitu kan? Ya. Nampaknya sudah mulai gemetaran ini ya. Ketika fakta baru ya dan bukti-bukti baru di persidangan sudah ditunjukkan di situ, maka kemudian geng Solo dan termul-termulnya begitu kan ya sudah mulai ketakutan. Ya dipanggil tidak datang, ya diminta saksi keterangan di sini begitu kan suruh datang tunjukkan ijazahnya tidak datang. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Inilah salah satu Jokowi ya ketakutan jika ya kasus ijazah sampai disidangkan. Kabarnya begitu. Benar nggak seperti itu begitu? Nah, kenapa kok takut? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar begitu. Nah, dan tidak hanya itu bahwa cerita apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadila ini mengatakan tak tergiur juga menawarkan ya soal damai dengan kubu Jokowi. Jadi ya ceritanya ya Rizal Fadila dengan klaster pertama begitu kan kabarnya diiming-imingi untuk damai dengan kubu Jokowi. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Rizal Fadila. Tetap bersama dengan Roy Suryo menegakkan apakah ijazahnya asli atau tidak di pengadilan nanti. Wih. Ini keren boy. Tidak seperti Egy Sujana begitu kan ya, dapat SP3 keluar begitu kan ya di Malaysia ke Malaysia dapat apa namanya mengendari mobil mewah begitu. Bukan seperti itu. Rizal Fadila ini justru menunjukkan konsistensinya ya terhadap apa yang ia lakukan sendiri. Nah, salah satu yang kemudian ya dari 3 orang kasus tuduhan ijazah palsu di persidangan Jokowi ya soal tuduhan ijazah Jokowi, Rizal Fadilah dan Rustam Effendi dan Kurnia Trio memastikan melanjutkan perjuangan hingga kebenaran terungkap. Dan itu ya apa yang kemudian dilakukannya walaupun diiming-imingi soal penyidikan SP3, tetap Rizal Fadilah, Rustam dan sebagainya menolak. Ini kenapa kok menolak bang? Yang ngapain kita harus mau berdamai kalau sudah fakta dan realitanya seperti itu sesuai dengan keyakinannya? Ngeri bos. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya tidak seperti yang kemudian kita digaung-gaungkan ya harus sujud sana sini begitu kan? Karena relawan-relawan Jokowi ini banyak yang kemudian seorang Jokowi sampai-sampai relawan-relawannya sujud ke Jokowi. Ini menandakan bahwa citra buruk seorang Jokowi bisa saja ini tetap dibicarakan. Manusia ini tidak boleh begitu bersujud kepada manusia. Ya, yang diperbolehkan di situ bersujud kepada Tuhan kita begitu. Nah, hal seperti ini sudah blunder begitu. Settingannya salah. Setelah keluar nangis-nangis dapat kaos. Ini justru masyarakat tambah tertawa melihat hal seperti ini. Dapat kaos dong, dapat kaos. Maka orang-orang kan masih mempertanyakan ketika ya datang ke rumah Jokowi, kenapa kok dapat kaos terus? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti membicarakan soal itu begitu kan ya. Apakah ini settingan atau bagaimana? Bagaimana untuk bisa dipercaya begitu kan ya? Kalau toh pada hakikatnya ya seperti ini terus begitu ya. Ya inilah yang terjadi. Padahal masyarakat sudah banyak yang tidak percaya dengan hal-hal kayak begituan. Sujud-sujud, nangis-nangis, tiba-tiba pulangnya ya dapat hadiah kaos, dapat uang misalnya begitu kan. Ya, orang justru menertawakan itu begitu. Kenapa? Di era demokrasi modern hari ini banyak orang pinter ya. Ada orang sok nangis, sok puja-puji, sujud sana sini begitu kan ya. Padahal di sekeliling mereka banyak yang kemudian tertawa melihat itu. Kenapa? Kan itu bagian dari drama-drama yang kemudian untuk menunjukkan simpati terhadap orang tersebut begitu, biar masyarakat simpati. Padahal masyarakat sudah muak dengan hal-hal seperti itu. Apakah Jokowi nanti di persidangan akan ketakutan? Ya kita tunggu saja begitu kan ya. Beberapa kali digugat oleh
pendukung-pendukung Roy Suryo begitu soal dugaan ijazahnya ini, tapi sampai sekarang masih belum dibuktikan begitu. Coba kita baca ini. Belakangan ada wacana sayembara Solo. Wih, kok ada sayembara Solo begitu kan? Ada apa ini? Ini belakang ini ada sayembara Solo ya kepada seluruh pendukung Jokowi alias Jokowi. Siapa saja yang bisa membawa para pejuang ijazah Jokowi sowan ke Solo dan berdamai dengan Jokowi akan mendapatkan umpet besar. Benar nggak seperti itu begitu? Ini hal-hal tersebut dikatakan oleh koordinator legitimasi ya tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi dan aktivis Ahmad Nursinuddin melalui keterangan tertulis dikutip ya Senin 26 Januari 2006. Nah, pejuang ijazah palsu yang dimaksud adalah Kurnia Tria, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Roy Suryo dan Tifa Fauzia dan Rismon begitu kan ya. Motifnya hanya satu, Jokowi menghindari pengadilan karena takut bersidang. Tujuannya juga hanya satu, merestorasi ijazah yang palsu seolah-olah menjadi asli dengan narasi perdamaian. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita lihat saja. Kalau narasi-narasi ingin damai, ingin narasi-narasi bahwa ijazahnya dianggap asli, ya tunjukkan saja di persidangan, ya. Jangan lagi kemudian ada sayembara untuk misalnya Egy Sujana begitu kan ya dengan Damai Hari Lubis, ya dia kan sudah damai dengan Jokowi, dapat SP3. Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi ini bagian dari gertak sambal begitu kan. Bagaimana yang lain bisa ketakutan? Ternyata Rizal Fadila, ya terus kemudian Rustam dan sebagainya, dia tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu, ya. Mau diajak damai dengan apapun dia tidak mau begitu. Artinya apa? Artinya ini gagal menegosiasi itu begitu kan ya. Ngeri bos ya. Ngeri sedap. Makanya kalau memang ketakutan, ya ini kan ada apa begitu. Orang kan pasti bertanya-tanya di situ. Nah, apa yang kemudian disampaikan Rizal Fadila begitu kan ya, soal bagaimana Egy Sujana keluar dari gerbongnya begitu kan, yang seawalnya bersama-sama maju, mengkritik habis-habisan seorang Jokowi dan pada akhirnya ketahuan satu persatu. Ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap soal persoalan-persoalan seperti ini begitu. Makanya sering saya katakan sampai kiamat pun kalau toh pada hakikatnya beralibi sana sini menghindari soal persidangan, maka ini tidak akan selesai, ya. Kenapa tidak selesai? Ya karena satu begitu kan ya. Seolah-olah masih memancing reaksi Roy Suryo dan sebagainya. Padahal Roy Suryo CS dan sebagainya tidak terpancing sedikit pun dengan hal-hal seperti itu. Mau dilaporkan terserah, mau digertak dengan apapun terserah begitu kan. Ya sampai sekarang walaupun jadi tersangka kan ditahan dong begitu kan. Ini kan hanya gertak sambal. Agar apa? Agar isu-isu seperti ini begitu kalau damai bisa menandakan bahwa publik berkeyakinan bahwa ijazahnya asli. Ngeri kan persoalan ini. Strateginya aja ngeri begitu. Makanya saya pribadi begitu kan ya. Biar tidak menjadi spekulasi besar, tunjukkan saja di persidangan selesai. Di gugatan ijazah Jokowi yang dijalankan oleh pendukung-pendukung Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Ayolah datang di situ. Ini sebagai bentuk mediasi Anda menyampaikan kepada publik. Oh, ini loh ijazah saya. Kalau saya dituju punya ijazah palsu, saya sampaikan. Loh, ini ijazah saya. Periksa, terserah begitu kan. Nah, itu baru gentle. Tapi pertanyaannya publik, kenapa seorang Jokowi tidak pernah jarang begitu kepada publik tidak menunjukkan ijazahnya? Ada apa begitu? Kan orang bertanya-tanya pada akhirnya. Ini palsu atau asli? Kan itu. Pertanyaan publik begitu. Saya sampai sekarang kan masih belum percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan di publik begitu kan. Kecuali nanti di persidangan. Ya karena jalan utamanya itu di persidangan. Ada bukti, ada alat bukti, ada saksi begitu kan ya. Nanti kan di persidangan bisa debat. Jika benar, geng Solo takut jika kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini sampai naik ke pengadilan, ya tentunya ini sebuah kejanggalan ya. Tentunya masyarakat akan berasumsi kenapa takut jika kasus ijazah Pak Jokowi ini sampai ke pengadilan. Ini menarik, di video tadi sudah disampaikan panjang lebar ya, bahwa katanya geng Solo takut, itu beritanya seperti itu ya. Tapi belum terkonfirmasi hingga saat ini. Akan tetapi dengan adanya SP3, dengan adanya restoratif justice, ya apakah sebenarnya manuver-manuver dari Pak Jokowi itu memang ya menginginkan ada restoratif justice buat para tersangka? Tentunya ini juga belum terkonfirmasi ya, karena baru 2 ya yang mengajukan restoratif justice. Akan tetapi itu ternyata restoratif justice atas ajuan mereka berdua, yaitu Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana.
Tapi jika benar seperti apa yang diberitakan tadi, jika memang benar dari Pak Jokowi ternyata memang takut bahwa sampai nanti ijazah palsu ini atau dugaan ijazah palsu ini sampai naik ke pengadilan misalnya ya mungkin ya ada sesuatu gitu ya, jika memang takut. Akan tetapi kita belum bisa mengetahui apakah benar dan tidaknya, ini hanya kabar burung semata ya. Jadi beberapa orang mungkin menafsirkan atau netizen menafsirkan kenapa ada restoratif justice dan kenapa ada SP3 dan hingga batalnya Egy Sujana dan Damiari Lubis jadi tersangka. Mungkin masyarakat atau netizen menafsirkan ya bahwa adanya restoratif justice, adanya SP3 dan ini karena ada perdamaian, mungkin tafsirannya seperti itu. Apakah jangan-jangan memang ini kehendak Pak Jokowi? Yaitu pertanyaan masyarakat seperti itu. Adanya restoratif justice ini apakah kehendak Pak Jokowi menginginkan perdamaian karena takut Pak Jokowi ini kalau kasusnya sampai naik ke pengadilan. Nah, urusannya apa jika itu memang benar? Ya mungkin bisa jadi karena Pak Jokowi takut menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kenapa takut menunjukkan ijazahnya? Itu pertanyaannya. Ya, kalau ijazahnya asli tentunya tidak usah takut ya. Dan jika itu asli justru harus ditunjukkan dan mengkonfirmasi bahwa tuduhan orang-orang selama ini yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya biar ketahuan bahwa yang menuduh ini ternyata tidak benar seperti apa yang mereka tuduhkan. Dan justru mereka ini akan malu karena telah menuduh, ya kan? Dan secara hukum tentunya mereka wajib diproses dan wajib dipidanakan karena telah mencemarkan nama baik, telah merendahkan Pak Jokowi dan telah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Karena ini suatu tuduhan yang sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya, jika ijazah Pak Jokowi ini terbukti palsu, lalu bagaimana dengan Pak Jokowi nanti? Ya, kita juga belum tahu gitu ya. Tapi jika memang benar, kenapa ijazahnya Pak Jokowi ini kok tidak ditunjukkan hingga saat ini ya, dan hanya akan ditunjukkan di pengadilan? Apakah benar Pak Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan atau jangan-jangan tidak ditunjukkan? Nah, jika memang ijazah Pak Jokowi itu nanti tidak ditunjukkan di pengadilan, tentunya masyarakat akan semakin yakin ya bahwa ijazah Pak Jokowi ini bermasalah. Karena jika Roy Suryo dan kawan-kawan ini dipenjara atau ditahan atau menjadi terpidana akan tetapi tidak ditunjukkan ijazahnya, ya itu berarti dugaan masyarakat selama ini ya tidak salah gitu ya. Dan asumsi masyarakat tentunya akan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini bermasalah, tentunya seperti itu. Maka dari itu kabar burung yang selama ini dikatakan bahwa geng Solo takut untuk menunjukkan ijazahnya atau geng Solo takut jika masalah atau kasus ijazah palsu ini naik ke pengadilan, ini ya tentunya hanya kabar-kabar, akan tetapi kabar tersebut bisa jadi benar dan bisa jadi tidak ya. Karena memang jangankan di pengadilan, karena dilihat sekarang ini saja ini tidak berani menunjukkan, padahal hal yang sangat mudah sekali untuk Pak Jokowi ini untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak sulit untuk menunjukkan ijazah sebenarnya ya, karena ini bukan aib dan karena ini juga tidak akan membuat seseorang menunjukkan ijazah tersebut menjadi hina dan menjadi rendah. Itu tidak, justru akan menjadi suatu kebanggaan jika ijazah tersebut ditunjukkan dan terbukti asli. Jadi ini mematahkan statement yang menuduh atau tuduhan-tuduhan orang yang selama ini kejam menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, akan terbantahkan dan akan terpatahkan dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah tersebut. Tentunya mereka akan malu dan wajib dipidanakan. Harusnya seperti itu. Kenapa? Masyarakat ini ingin buru-buru cepat pengen melihat ijazah Pak Jokowi asli atau palsu ya, agar permasalahan ini sebenarnya tidak berkembang terus-menerus dan tidak menjadi luas. Karena kita semua tahu anak bangsa semakin terpecah belah dan tentunya anak bangsa masyarakat dihadap-hadapkan ya, saling berhadapan, ada yang pro dan ada yang kontra. Inilah yang menjadi permasalahan hingga saat ini. Padahal ini hal yang sepele akan tetapi menjadi rumit dan sangat rumit. Ada sesuatu hal yang tentunya kita tidak
kita bayangkan ya bahwa kasus ijazah ini hingga saat ini dan sepanjang ini tentunya seperti itu, dan ini akan memakan waktu tentunya ya, dan tidak akan mencerdaskan tentunya ya.